Wait. Jangan lupa untuk di like serta di komen ya. Tadi udah subscribe apa belum? Oke. 3, 2, 1, subscribe. Shalom guys, welcome back to my channel. Berjumpa dengan saya Ivan Tariluan, terkeren, tersuper, terkecapo. Sombong amat. Cuma bercanda. Oke, hari ini kita akan membahas tentang penyakit orang Kristen. Teman-teman, penyakit orang Kristen adalah sombong rohani. Saya ulang, penyakit orang Kristen adalah sombong rohani. Oh, kamu nggak selevel dengan saya. Saya itu, kalau kamu tahu, tiap hari saya puasa, saya tiap hari berdoa, saya tiap hari akrab dengan Tuhan. Saya ngomong langsung, Tuhan pun ngomong langsung sama saya. Jadi saya bisa dengar suara Tuhan, dan lain sebagainya. Hati-hati, saudara. Jadi nggak mungkin kamu selevel dengan saya. Kamu sekolah teologi enggak kan? Saya sekolah, saya sampai S2, saya sampai S3, saya menyelesaikan semua studi saya teologi ya. Masa kamu lebih tahu dari saya? Mau buka ayat, mau buka firman, ayo. Ada juga kalau di dalam gereja udah buat komunitas sendiri, kelompok sendiri. Jadi duduknya itu aja, sama orang itu aja. Nggak mau duduk sama orang lain. Bahkan ketika masuk ke dalam gereja pun mereka enggan untuk bersalaman. Ya bersalaman cuman sama komunitas itu aja. Contoh mereka berlima ya cuman itu aja. Terus nyelfie, foto-foto. Karena lima ini ya akrab, dekat sama gembala, sama hamba-hamba Tuhan, sama pendeta, sama pengkhotbah. Sombong adalah menghargai diri kita secara berlebihan. Saya ulang, sombong adalah menghargai diri kita sendiri secara berlebihan. Nah, bahayanya teman-teman, kalau kita sudah berlebihan mengapresiasikan diri kita sendiri, dampaknya adalah orang lain bisa merasakan kerugian yang sangat besar. Salah satunya adalah kita tanpa sadar sudah membuat diri kita sendiri menjadi batu sandungan kepada orang lain. Hati-hati teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah kita sombong, apalagi kalau kita sombong rohani. Saya tidak menghakimi siapapun, saya tidak menyalahkan siapapun. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing, kita lihat apakah kita sombong rohani atau tidak. Tapi di luar sana sudah banyak orang-orang yang sombong rohani. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya dia punya jabatan, dia punya gelar teologi, tidak. Tapi orang-orang biasa pun bisa sombong rohani karena dia setiap hari belajar Alkitab, dia setiap hari berdoa, satu hari 3-5 kali berdoa, ibarat dia bahwa dia sudah selevel dengan Daniel. Maka akhirnya dia akan timbul sombong rohani. Kebanyakan seperti itu teman-teman, karena dia sudah bersusah payah, dia baca Alkitab setiap hari, dan akhirnya dia sudah 10-20 kali membuka perjanjian lama sampai perjanjian baru, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, dia sudah membaca semua dan banyak ayat-ayat Alkitab yang sudah dia hafal, dan akhirnya dia menjadi lebih tinggi hati, dan itulah yang disebut dengan sombong rohani. Jangan seperti itu teman-teman. Teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo please, mari kita nggak usah sombong rohani. Apapun kelebihan kita, apapun talenta, bakat yang sudah Tuhan berikan, sudah Tuhan percayakan, sudah Tuhan serahkan kepada kita secara gratis, secara cuma-cuma, mari kita pergunakan untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita pergunakan untuk pujian diri kita sendiri. Karena kesombongan adalah dosa yang sangat besar. Mazmur 101 ayat 5, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, ia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Amsal 16 ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama semua
murid-murid Yesus yang ada di Indonesia ini, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita bahwa tidak boleh bagi kita untuk sombong jasmani, apalagi sombong rohani. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan adalah ketika seseorang itu dia sombong rohani, percayalah bahwa dia tidak memiliki kasih kepada sesama. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik juga. Jadi teman-teman, mari kita hasilkan buah yang baik. Tuhan Yesus memberkati.